Selamat Ah, siang. ya, Selamat ini kalau nggak siang, salah Mbak. Dokter Adi ya, bukan? Beda. Bukan, bukan, bukan Oh, dokter. bukan Dokter Adi. Oke. Bukan Oh, dokter. Bang Suki. Ini aku. Iya, aku. Iya, Kalian aku. jangan cabut paku Bunda Nora Iya. ya. Bukan Bang Suki, kok udah ganti nama aku, Bang. Iya, kan dipanggil Suki ya aku. Ah, ya, oke, terserah lah Bangku. Ya, silakan Bang Zuma. Tapi kayaknya Bang Suki nggak nyembah Yesus lagi kayaknya ya. Kemarin diserang Oten Bang Suki. Diserang saudara sendiri kan? Betul tidak? Iya, begini, Mbak. Penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 13 ya, ayat 20. Saya baca begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu sebenarnya apa yang diterimanya oleh orang yang menerima orang yang diutus Yesus? Nah, kalau orang yang menerima orang yang diutus Yesus itu, Yesus mengatakan menerima aku. Dan Yesus juga mengatakan kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Apa yang diterima? Nah, penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya. Jadi yang diterima oleh orang yang diutus Yesus itu adalah firman. Dan firman itu juga yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Sehingga kalau orang menerima yang diutus oleh Yesus, ya dia menerima Bapa. Lalu di dalam ayat 14 begini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang yang menerima firman Bapa itu semua berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah budaya hidupnya. Jadi kehidupan yang dari Bapa itu yang diterima oleh Yesus diberikan Oke, kepada Bang muridnya. Gitu ya. Oke. Silakan Oke. Abangku, Bang Zuma. Gini Bang, ambil pulpen biar sedikit saya kasih pencerahan tentang ini ya. Iya, iya. Arahkan pandangan saudara. Noise. sudah. Ya. Sudah. Ya, nanti ditutup lagi mute-nya ya. Oke. Oke. Jadi di data 16 itu, kalau kita mundurkan satu data, maka muncul pernyataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat, Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan Bani Kamfret, Bani Romawi, Bani Yunani. Enggak, dia sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jikalau kamu mengasihi aku, wahai Bani Israel, kamu akan menuruti segala firmanku, segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita melihat kata penolong di sini dalam bahasa Yunani itu jelas disebut parakletos. Oke? Dalam Yohanes 14 nomor 16 yang diminta kemudian di sana adalah parakletos, penolong. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud di sini ada parakletos? Dari kata penolong itu sendiri, pengantara, penolong. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesusnya minta kepada Bapa seorang parakletos, seorang penolong, manusia. Parakletos itu manusia, seorang penolong. Sedangkan kalau Anda melihat Yesus disebut parakletos, itu di mana? 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, coba arahkan pandangan Anda ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Semua yang mau belajar kristolog supaya paham. Arahkan pandangan saudara ke 1 Yohanes 2 nomor 1.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Apa pengantara di situ? Parakletos. Yesus Parakletos. Yesus perantara. Dia adalah seorang. Dan Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seseorang, yaitu Parakletos. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah seorang manusia. Perantara. Bukan manusia biasa, dia adalah perantara. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus disebut Parakletos. Yesus di dalam Yohanes 14:16 meminta kepada Bapa agar mengutus Parakletos lain. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Parakletos lain, bukan Yesus lagi. Berarti tidak masuk syarat kandidat makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Karena yang datang kepada Paulus adalah Yesus, sedangkan yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Parakletos lain. Nih, lanjut sedikit ya. Lanjut sedikit. Di dalam kitab Yohanes, kita naik di Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14 nomor 26. Di situ jelas dikatakan hal yang sama. Bahwa bahwa Yesus ketika meminta kemudian kepada Tuhan datangnya Parakletos, ternyata di data nomor 26 di situ dikatakan, tetapi Parakletos yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus adalah Parakletos lain yang disebut sebagai Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan atas nama Yesus. Dialah yang akan kuberikan kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini siapa ini? Parakletos ini. Pernah tidak Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada muridnya, Akulah Alfa dan Omega. Pernah enggak? Pernah enggak Yesus mengajarkan itu? Pernah enggak? Host? Host? Pernah enggak? Pernah enggak host? Enggak. Berarti siapa yang mengatakan Alfa dan Omega ini? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu siapa? Yesus atau makhluk lain? Bapak Pendeta. Dia akan mengingatkan kamu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, Inni abadullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu ucapan-ucapan Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Itu ucapan Yesus yang diingatkan kembali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang datang kepada penulis Bible, Akulah Alfa dan Omega. Itu kapan Yesus ucapkan itu? Akulah Yesus sang bintang fajar, sang bintang timur gilang gemilang. Kapan Yesus mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kapan Yesus mengajarkan itu? Tak ada Yesus pernah mengajarkan itu. Sedangkan yang dinubuatkan oleh beliau adalah, aku akan minta Parakletos. Parakletos lain. Berarti apa itu? Penghibur lain. Di dalam data Yohanes 14:26 sampai nomor 31, Bung, itu jelas adalah pekerjaan yang digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut penghibur karena beliau kemudian mengatakan, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadits riwayat Abu Daud. Penghibur, wahai umat Islam,
Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku untuk kalian kuperuntukkan kepada kalian. Setiap kalian yang meninggal dan tidak menyekutukan kemudian Allah dengan apapun, maka syafaatku, pertolonganku akan berlaku untuk kalian. Tuh, menghibur kali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menghibur kali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Menghibur kali. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia dijanjikan surga. Menghibur kali. Wa yuzakkihim, barang siapa yang mengikutiku, maka aku akan mensucikan jiwanya. Menghibur kali. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian surga. Menghibur kali. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah kemudian orang-orang mukmin, yaitu yang mendirikan salat. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Menghibur kali. Penghibur itu datang. Dialah yang menghibur alam semesta ini. Yesus datang. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan dan bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermenubuat pakai namaku, semua mereka adalah pembuat kejahatan. Aku akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menakutkan kali. Penghibur, Parakletos. Aku akan minta kepada Bapa untuk mendatangkan Parakletos. Yesus adalah Parakletos. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus Parakletos. Yohanes 16 nomor 7, Parakletos adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka Parakletos itu tidak akan datang. Parakletos, man huwa, siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Iya, terima kasih Bang Zuma. Ya, Pak Man. Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan kalimat terakhir. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi kata selama-lamanya ini harus kita pegang. Oke. Kita ingat ya. Iya. Lalu ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Ada 2 kalimat yang harus kita ingat, bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kedua, dia akan tinggal diam di dalam kamu. Nah, penjelasannya saya baca di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Lalu saya ke dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 20-nya. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Yesus menjelaskan tubuhnya bait Allah, dan kita tubuhnya juga bait Allah. Yang akan menyertai selama-lamanya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang berasal daripada Allah. Dia tinggal di dalam diri Yesus, dia pun tinggal di dalam diri kita. Jadi Parakletos itu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang mampu tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya. Nah, lalu saya ke Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita.
Jadi Yesus rumah Allah, bait Allah, kita pun rumah Allah, bait Allah. Yesus diangkat sebagai kepala rumah itu. Juga di dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi baik Yesus maupun kita adalah sama manusia. Tubuhnya bait Allah, kita bait Allah. Tetapi Yesus yang lebih dulu memberi dirinya sebagai rumah Allah. Dia kepenuhan Allah, sehingga sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambaran rupa Allah, tercipta di dalam diri Yesus. Nah, lalu di dalam Roma 8 ayat 29 dan 28 dulu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian Yesus adalah abang tertua, orang yang memberi tubuhnya, di mana Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri kita. Nah, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin izin Roh Allah Paman, disingkat adalah aja Paman, jangan anak panjang-panjang Paman. Ya. Jadi terakhir ya, Roma 8 ayat 14 dan 17. Jika kita hidup dipimpin Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Demikian juga ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Demikian Bang. Sudah Terima Paman. kasih. Silakan Bang Juma. Sudah. Baik, Paman. Ya, awalnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya Dinda Siti Nursada yang ada di Amerika sana. Masya Allah, barakallah fik, telah banyak mendoakan saya. Jadi gini saudara, jangan melayang kemana-mana dulu, fokus kepada pengajaran Yesus. Yohanes 14 itu sudah sangat jelas seperti apa yang Anda terangkan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong ini Parakletos. Parakletos ini. Lalu kemudian diterangkan, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Anda boleh baca Ulangan 11 dan juga Nehemia 9. Bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada seseorang untuk membawa kebenaran. Roh yang bahwasanya aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini yang Anda harus pahami. Kristen sedunia harus paham. Saya ulang lagi, Kristen sedunia harus paham. Yesus di dalam Yohanes 14 itu tidak berbicara dengan orang Roma, pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat. Yesus di dalam Yohanes 14 sedang berbicara dengan Bani Israel. Bukan berbicara dengan orang Kristen, tapi berbicara kepada ahli Taurat, Bani Israel. Bukan kepada orang Kristen Yesus berbicara. Aku tidak akan meninggalkan kamu wahai Bani Israel. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati.
mereka tidak mati. Sesungguhnya mereka hidup, di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rezeki. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Yesus meninggal, murid-muridnya juga pergi. Meninggal juga murid-muridnya, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini di alam barzah yang diceritakan oleh Yesus. Apakah murid Yesus hidup sampai sekarang ini? Tidak. Tapi hidup di alam barzah bersama kemudian dengan orang-orang saleh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekarang Kristen menjadi Kristen karena perintah siapa? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Itu perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak Kristen. Barang siapa memegang perintahku, mustahil dia Kristen, karena dia akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepadanya. Apakah Kristen ini mengasihi Yesus, mengikuti perintah Yesus? Tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Tak ada. Kalau perintah Paulus, kenyang Paulus Kristen ini. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Coba, firman mana yang berasal dari Yesus yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus? Firman mana? Firman yang mana? Firman mana yang ditaati dan yang didengarkan oleh Kristen sehingga Kristen kemudian ibadah minggu? Firman yang mana? Makan babi, firman yang mana? Tidak bersunat, firman yang mana yang dari Yesus? Ada? Tak ada. Semua yang didengarkan oleh Kristen itu bukan firman yang berasal dari Yesus, tapi firman yang berasal dari Paulus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Kristenlah itu, karena Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Firman yang kamu dengar, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku masih berada bersama-sama dengan kamu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan Kristen. Tetapi kata Yesus, penghibur, yaitu Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Kristen ajarkan tentang harta warisan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang asas-asas nikah? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang hukum tata kenegaraan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pembagian harta waris? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik? Ada? Enggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran Parakletos itu datang, dialah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajarkan untuk mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kembali? Umat Islam. Sedangkan Kristen tidak pernah mengingatkan perkataan-perkataan Yesus. Kristen hanya menjalankan perkataan-perkataan Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, shalom. Shalom, salam, Islam. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, ini kata Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata ke kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Sedikit lagi penguasa dunia ini datang. Begitu Yesus terangkat, penguasa muncul. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, Cak Ayu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Tapi Kristen lucunya merasa ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ini coba.
Yesus membangunkan murid-muridnya. Hei, bangun, berdiri, bangun. Mari kita pergi dari sini. Berarti ucapan tadi, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Itu ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Bukan. Jadi harus diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Bible itu adalah pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan tentang ucapan-ucapan Yesus. Harus percaya. Berarti Yesus pada saat itu berbicara kepada pengikutnya. Nah, muncul pernyataan kemudian, aku akan menemani engkau selama-lamanya. Kita cross check 1 menit terakhir sebelum ditanggapi. Kita cross check, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Rasul utusan Allah, Rasulullah. Yang menemani selama-lamanya adalah perkataan Yesus, itu ada di Al-Quran. Ini Rasulullah. Ajaran yang muncul kemudian akan menemani engkau selama-lamanya. Islam, Al-Quran menemani selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun tidak pernah berganti, tidak pernah dihentikan, tidak pernah direvisi, dikoreksi, dan digantikan oleh terjemahan-terjemahan. Tapi ucapan Yesus, jangankan menemani selama-lamanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang memegang ajaran Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana? Apakah ini masih menemani? Tidak. Masih ada orang Israel mengakui Yesus itu utusan Tuhan? Tak ada. Lalu mana menemani selama-lamanya? Yang menemani selama-lamanya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang menyerukan, Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurah. Umat Islam, seandainya sahabat Rasulullah itu hidup umur panjang nih, ini tolak ukurnya ya. Sahabat Rasulullah usianya panjang. Murid Yesus usianya panjang. Hari ini bertemu antara murid Yesus yang hidup zaman Yesus dan sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, ngopi mereka. Maka sahabat Nabi Muhammad masih ditemani oleh ajaran Nabi Muhammad. Murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, andai saja dia hidup hari ini, maka dia tidak ditemani lagi oleh ajaran Yesus. Yang menemaninya adalah ajaran Paulus. Mana ucapan dia aku akan menemanimu selama-lamanya? Ternyata yang menemani selama-lamanya itu adalah Parakletos, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dan seperangkap semua alat-alat yang ada dalam Islam, dalam kaidah Islam, itu semuanya berasal dari lisanul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang menjadikan orang Kristen ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, apalagi ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu semua bukan dari Yesus. Mana yang dari Yesus? Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Ada yang menemani dari Rasul Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Jadi yang menemani selama-lamanya yang mana? Parakletos Nabi Muhammad atau Parakletos Yesus? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Parakletos itu seorang nabi, bukan sesosok makhluk gaib, tapi nabi. Demikian untuk sementara, silakan. Maaf kepanjangan. Iya Bang Juma. Berarti saya harus sekali lagi membacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira manusia mampukah dia menyertai selama-lamanya? Kedua, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa gerangan yang diam di dalam manusia itu?
kalau bukan roh kebenaran. Dan di dalam ayat 26-nya jelas bahwa itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam orang. Misal sekarang saya baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri Maria. Lalu di dalam Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesuatu yang kudus itu berasal dari atas, dari sorga, yang disebut sebagai anak Allah. Saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tadi Yesus itu anak yang kudus, yang berasal dari atas. Sekarang dia ada di bumi. Dialah yang kudus yang turun dari atas. Dia sebagai anak Allah. Dan dia juga yang telah naik ke atas. Yesus inilah pembawa berita kebenaran yang dari sorga. Dialah yang samawi itu. Jadi berita kebenaran agama yang samawi itu ada di dalam Alkitab. Itulah beritanya. Jadi kalau kita mau menekankan bahwa yang tinggal selama-lamanya itu tidak ada lain selain Dia sendiri, yaitu Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam diri Yesus, demikian juga Dia mau tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Kamu adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu. Itulah Bapakku yang menyatakan itu. Petrus sepikiran dengan Bapa. Itulah tujuannya, supaya kita sepikiran dengan Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk itulah kita percaya kepada Yesus, supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya rusak, pikirannya rusak. Karena pikiran dia hanya mau melakukan kehendak iblis, sehingga membapakan pada iblis, bukan lagi membapakan kepada sang penciptanya. Untuk itulah Yesus datang, yang dari sorga, yang Dia adalah anak Allah, datang ke dalam dunia ini supaya kita sepikiran seperasaan dengan Kristus, yang sama dengan sepikiran dengan Bapa. Jadi sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tercipta kembali kepada semua orang yang mau diselamatkan. Contohnya, teladannya adalah anak tunggalnya Yesus, dan Dia mau menjadi yang sulung. Dia adalah abang tertua kita semua manusia yang mau mengikuti Dia dengan taat. Demikian Bang Zuma. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih, banyak hal yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama terkait daripada pernyataan saudara dalam Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kalau kita artikan selama-lamanya, itu mustahil seperti apa yang ada. Yang dimaksud menyertai selama-lamanya itu adalah ajaran. Ajaran itu akan menyertai murid Yesus sampai kiamat. Murid Yesus sudah ada di alam kubur, masih juga menemani sampai hari ini. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, masih menemani pengikut Yesus selama-lamanya.
Bang Juma suaranya hilang. Bang Zuma. Bang Zuma ngelek ya? Paman Zuma, suaranya nggak hilang, ada, Bang. Paman. Bang, suaranya menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sabar ya. jaringan kayaknya jaringan. Zuma turun. Iya, Nggak, itu jaringan. Jaringan. Aduh, salut nih. Tidak tahu mau bilang apa. Pertama kali ketemu sama Ustaz Zuma nih. Dari Malaysia, Bang? Iya ya, alhamdulillah Malaysia. Sebentar ya, Bang, kita Wow. tunggu Abang. Sebentar Lidah- ya teman-teman ya, Bang Jumanya Lidah keluh. sinyalnya lagi nggak bagus. Lidah keluh. Di Malaysia ada Kita apologet sapa juga ini enggak? Robo. Bang Kan. Robo, Iya, Robo agamanya apa, Robo? ini makanya saya cari-cari nih. Ada, Saya baru Bang ketemu Al nih. Hidayah itu orang Malaysia, Bang. Bang Al Hidayah. Oh, Ada. Bang Al Hidayah Banyak. ya. Al Hidayah ya. Masalah insya Ada Bang Al Hidayah, kalau nggak salah mualaf itu Bang Al Hidayah tahu itu. bagaimana caranya. Nah, kalau gitu kan bagus juga tuh di Malaysia ada Oh, iya, apologet insyaallah. juga. Ada Bang Al Hidayah. Bang Robo, ada ya. kita sapa dulu ya sebentar, Al Hidayah Bang ya. Kan. Iya. Oh, Al insyaallah. Hidayah, ikuti aja. Bang Robo Ren Insyaallah, Horan. insyaallah. Bang Robo, selamat siang. Bang Robo, monitor. Waduh. Robo. Wow. Bang Robo, monitor. Bang Zuma udah ada belum? Bang Zuma di bawah. Oh ya, kita tunggu dulu ya, sabar. Belum ada Bang Juma di bawah. Udah lama nih ikuti Bang Zuma cuma di YouTube aja, di TikTok nggak pernah. Di penonton ada nggak di penonton? Nah ini Bang Juma naik. Mas. Ya, Oke. paman kita sudah naik ini ya. Hati-hati kalian noten. Tantrum, kalian tantrum Oten. Assalamualaikum Robo ini apa Ustaz Zuma. agamanya? Waalaikumsalam Robo. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz tiba-tiba. Zuma, sudah lama nih saya padam cari-cari lampu. dari 5 tahun lalu saya mencari-cari Ustaz Zuma. Oh, masya Allah. Iya bang. Makasih bang. Masya Jumpa Allah. kita di sini bang. Baru pertama kali saya bicara sama Ustaz Zuma ini, sudah lama saya ingin bicara. Ustaz Zuma. Alhamdulillah. Bang Zuma. Stop. Bang Zuma ya, saya lagi tua dari Bang Zuma ya. Saya sudah 50 tahun. Oh iya Paman bang. Juma, Bang. Ya paman. Oh, Paman Zuma. Enggak apa-apa lah. Bang Zuma saja. Alhamdulillah, saya sudah disapa sama Bang Zuma. Alhamdulillah, hati sudah Ya makasih. sudah Makasih, lega, bang. sudah tenang. Bang Kan, Insya Allah yes. saya ikuti terus. Baik. Jadi ketika kemudian Ya. saya lanjut ya teman-teman, boleh ya? Iya Bang Zuma, silakan. Silakan. Aku akan minta kepada Bapak ini Tuhan, dan Bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi yang datang itu bukan roh, yang datang itu seorang penolong. Bagaimana seorang penolong ini kemudian bisa mengajarkan kebenaran? Maka seorang ini harus didatangkan kepadanya Roh Kudus. Al-Quran kemudian menceritakan bagaimana Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqqa. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang dimaksud kemudian minta kepada Bapa agar ia memberikan seorang penolong lain. Penolong lain ini adalah Nabi. Nabi ini nanti akan diajarkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, apakah kemudian Roh Kudus itu yang datang kepada Kristen? Bukan. Kenapa bisa begitu, Paman? Karena di dalam pengajaran kitab saudara, dalam Yohanes diterangkan bahwasanya sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti pada zaman Yesus, Roh Kudus itu sudah ada. Pada zaman Elizabeth, pada zaman Zakaria, pada zaman Yohanes, Roh Kudus itu sudah ada. Sementara Yesus berkata,
aku minta kepada Bapa. Di dalam Yohanes 16 dikatakan apa kemudian di data nomor 7-nya? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur yang dimaksud bukan Roh Kudus, tapi penghibur yaitu Parakletos. Di mana Parakletos ini nanti akan menerima pengajaran kebenaran melalui perantaraan Roh Kudus. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu rohku dengan perintahku, wahai Nabi Muhammad. Nah, apa yang diperintahkan kemudian datang kepada Nabi Muhammad ini di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Mustahil Allah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan 3 hal, melalui perantaraan pewahyuan, melalui belakang tabir, atau melalui mengutus Roh Kudus malaikat. Inilah yang terjadi kepada Yesus dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengatakan setelah Yesus itu Roh Kudus, betul, tapi jangan lupa ada juga Parakletos. Parakletos itu manusia yang didatangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penyampai firman, perantara antara Tuhan dan Nabi yang mengajarkan kemudian. Nah, kembali kepada tema kita. Bagaimana dengan pernyataan Yesus yang mengatakan menyertai engkau selama-lamanya? Al-Quran menyertai pengikut Nabi Isa alaihissalam selama-lamanya. Apa dikatakan sana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadana alladina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini yang menemani pengikut Nabi Isa selama-lamanya. Apa itu? Pengajaran bahwa mereka adalah penolong-penolong Nabi Isa. Ini yang menemani selama-lamanya. Apakah kemudian dia masih hidup? Sudah mati. Tetapi dia berada di mana? Sudah berada di alam barzakh. Apa kata Allah tentang mereka? Mereka tidak mati, melainkan mereka hidup. Mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Hari ini, ketika kemudian mereka pengikut Nabi Isa ada di alam barzakh, bisa mendengar, bisa melihat, maka dia akan bangga kepada umat Islam. Kenapa? Karena ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa yang terpatrit kepada mereka masih menemani mereka sampai hari ini. Apa itu? Mereka adalah penolong-penolong ajaran Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang yang menegakkan hukum yang didatangkan Nabi Isa kepada mereka. Mereka masih ditemani selama-lamanya oleh ajaran Roh Kudus yang diasaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu roh kebenaran. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai roh kebenaran ini Anda boleh lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian orang Yahudi ini menerima pengajaran bahwa yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Dia bukan roh saja, bukan hanya makhluk halus, tetapi dia adalah manusia. Lihat di dalam kitab yang saya jelaskan, di dalam bilangan atau ulangan, di situ jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu disebut nabi karena pada diri Nabi Muhammad itu ada roh. Roh yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian mengajarkan Rasulullah atau nabi tersebut selayaknya Nabi Musa alaihissalam diajarkan bagaimana mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu terekam di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang mengajarkan kebenaran. Anda baca di dalam kitab saudara, kitab yang Anda ambil dari orang Yahudi. Di situ dijelaskan bahwasanya roh kebenaran itu adalah nabi. Ya, bukan kemudian roh saja. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini adalah seorang nabi. Dia adalah sosok makhluk. Bilangan 11:25 menerangkan, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa.
kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh itu ditaruh kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh yang datang dari Musa itu diberikan kepada ke-70 tua-tua, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu. Sebab nabi-nabi palsu. Nah, berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti berbicara mengenai nabi. Roh kebenaran adalah nabi utusan Tuhan. Roh jahat adalah nabi palsu. Berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti itu berbicara mengenai nabi. Satu lagi, di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi nabi ini disebut roh. Yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Nehemia 9 nomor 30. Jadi roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak diterima. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tidak dikenali. Kemudian Nabi Muhammad muncul nanti di abad ke-7. Oke? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini di alam barzah. Kemudian yang di dunia, datangnya Yesus kembali, yaitu datangnya ajarannya kembali melalui Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia katakan bahwa ketika ia datang, dia akan memuliakan aku, dia akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Itu pengakuan Yesus. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengajarkan kembali ajaran Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel. Tidak mengajarkan Isa itu Alfa Omega, Isa itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tidak mengajarkan Isa itu adalah yang awal dan akhir. Tidak. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa dan tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Jadi Al-Quran yang didatangkan oleh Roh Kudus mengingatkan kembali ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Parakletos yang datang setelah Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk halus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak Maria. Demikian. Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Juma. Jadi Bang Juma mengatakan itu roh kebenaran, dia akan mengajarkan. Ya benar, memang roh kebenaran itu atau Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kembali yang telah dia terima daripada Yesus dan yang didengarkan dan daripada Bapa. Di dalam Yohanes 16, 13, 14 itu kan begini ya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini Roh Kudus bisa didengarnya, dia bisa mendengar. Itulah istilah kata seorang. Jadi dia punya perasaan berpribadi. Nah, menunjuk kepada Roh Kudus. Lalu ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus ini akan memuliakan Yesus. Maksudnya Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada setiap orang yang percaya, dia akan menuntun orang itu sebagaimana Yesus hidup itu, dia akan hidup. Tuntunannya mengikuti kehidupan Yesus. Karena supaya orang ikut seperti Yesus. Seperti yang tercatat dalam Roma 8 ayat 29, supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, itulah tujuan Roh Kudus diberikan setelah Yesus pergi ke surga. Dan saya coba mau baca di dalam Yohanes 17 ya. Jadi ayat 17 ayat 3.
Kan begini, kita bisa mengerti arti kata mengenal di sini. Bagaimana? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa arti mengenal itu? Kepada Bapa dan mengenal kepada Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal. Penjelasannya ada di dalam sini. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Begini, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah Yesus dilahirkan dari Allah, maka dia mengenal Allah. Nah, karena dia lahir dari Allah, maka dia mengasihi sesama kita. Nah, jawabannya di sini, perintah Yesus ya, di dalam Yohanes 15 ayat 9. Jika Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihimu. Yesus mengasihi sesama, sehingga dia memperoleh hidup kekal. Untuk itulah Bapa yang memiliki hidup diberikan kepada Yesus, supaya dia memiliki hidup. Nah, orang yang akan memperoleh hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3, dia harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu saling mengasihi sesama. Sebab apa? Di dalam Hosea 4, di dalam Hosea 4 ayat 6, bayangkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak binasa? Bukankah mereka mengenal bahwa Allahnya itu Esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Tetapi kenapa mereka dikatakan binasa? Ini sebabnya di ayat ke-1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Tindakan perbuatan orang ini, bangsa Yahudi, itu membuat mereka tidak mengenal. Bukan mengenal Tuhan itu satu atau dua atau tiga, bukan jumlahnya, tetapi mengenal adalah apa yang diajarkannya. Bapa adalah kasih, tentu yang diajarkan adalah kasih, hukumnya juga kasih. Jadi kalau orang memiliki kasih Bapa yang adalah kekal, maka orang itu pun kekal. Jadi kalau orang berbuat kasih, melakukan perbuatan tindakan kasih, saling mengasihi, tentu yang ada adalah Bapa dalam dirinya. Bapa itu kekal, maka orang itu juga kekal. Ya, demikian Bang Juma. Lanjut. Oke, baik Bang, baik. Makasih atas paparannya. Jadi kembali kepada pernyataan di dalam Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh yang dimaksud di sini adalah seorang nabi. Sekali lagi saya katakan seorang nabi. Jadi pertaruhan kita di sini antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Paulus itu nabi. Itu harus Anda terima. Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 buku yang dia terima? Nah, kalau dia nabi palsu, berarti 13 buku yang diterimanya itu adalah catatan-catatan palsu yang bukan firman Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau beliau bukan nabi, maka Al-Quran itu adalah catatan-catatan palsu yang dikarangnya sendiri. Kita pertaruhkan itu dulu. Di dalam Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kalau saya bertanya kepada saudara Kristen, kebenaran seperti apa yang diwahyukan kemudian oleh Paulus, yang diterima Paulus tentang pembagian harta warisan? Ada? Tidak ada. Syarat sanikah ada? Tidak ada. Tak ada. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat Al-Quran. Tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran yang menjadi ucapan pribadi Rasulullah.
Semua yang ada di dalam Al-Quran itu apa yang diperintahkan itu yang diucapkan. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Jangan kau menuliskan dariku selain daripada wahyu yang kuterima. Ucapan-ucapanku sebagai penjelasan, sebagai uraian dari wahyu itu jangan kau catat. Makanya hadits itu dicatat berdasarkan sanad. Sedangkan yang dicatat adalah semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Apa yang kuterima itu yang kusampaikan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dikatakan. Al-Quran 100% hal yang didengarkan oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Dia akan memuliakan aku. Ini kita pertaruhkan kenabian Rasulullah dan kerasulan Paulus. Dia akan memuliakan aku. Ada studi kasus kecil tapi sangat berbahaya untuk Kristen. Ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria, innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiya. Aku Roh Kudus yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Ini memuliakan, sangat-sangat memuliakan. Nabi Isa dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Ini buktinya. Nah, studi kasusnya adalah ketika kemudian sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir di tengah-tengah mereka, lahir tanpa ayah, dituduh ibunya sebagai pesina dan dituduh dirinya sebagai anak haram. Siapa yang muncul memuliakan dia setelah dihina, dinistakan? Kristen? Mustahile. Islam, yes. Sekarang pembelaan Nabi Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepadanya kemudian fitnahan kepada Maryam ibunya dan Isa anaknya. Qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni bashar walam aku bagia. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak ada seorang laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pesina. Di Bible, di Matius 1 dikatakan di situ Maria justru bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dan nyaris saja diceraikan. Ini menodai kesucian karena ada tunangan. Sedangkan dalam Al-Quran itu tidak diceritakan. Nah, ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pesina, Nabi Isa kemudian melakukan pembelaan terhadap ibunya. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Hei kalian yang menuduh ibuku, yang memfitnah ibuku, yang mengusir ibuku, aku ini adalah hamba Allah, hamba dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Atani alkitab, aku diberikan oleh Tuhanku sebuah ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi yang diutus untuk kalian. Seorang bayi melakukan pembelaan terhadap kesucian ibunya. Ini adalah bukti Isa dimuliakan, Yesus dimuliakan. Apalagi setelah itu Nabi Isa ketika teraniaya, terzalimi, Nabi Isa diajarkan kemudian Nabi Muhammad bahwa beliau diangkat ke langit tanpa diludahi, tanpa ditelanjangin, tanpa ditonjok, tanpa ditampar, tanpa digantung, tanpa ditombak, tanpa dibunuh. Memuliakan aku ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Nabi yang membawa kebenaran. Dia akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang memuliakan aku. Sedangkan kalau yang ada di dalam Kristen, Nabi Paulus terkutuk, dia mati dengan jalan terkutuk, dia digantung di atas pohon, dia ditampar, dia ditonjok, dia diludahin, dia ditelanjangin. Itu dimuliakan? Itu dimuliakan? Tidak dimuliakan, dihinakan dan dinistakan. Sedangkan nubuatannya sangat jelas. Anda sendiri yang membacakan, Anda sendiri yang membawa data itu. Apabila ia datang, yaitu Nabi yang membawa kebenaran, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, apa yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Begitu juga yang datang kepada Nabi Muhammad. Pemberitaan yang datang kepada Nabi Isa itu juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.
Sehingga jelas segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba. Jadi seperti ibarat kata begini bang. Ada gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter untuk dikirim ke kabupaten. Maka gubernur mengatakan kepada bupati, wahai bupati, aku minta kepada presiden bahwa aku akan mengutus seorang dokter ke kabupaten. Berarti yang mengutus sebenarnya bukan gubernur, yang mengutus sebenarnya adalah presiden. Gubernur hanya minta kepada presiden, lalu di ACC permintaannya, gubernurnya mengutus seorang dokter ke kabupaten. Itu jelas itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter dan aku akan mengutusnya ke kabupaten. Itulah yang dilakukan. Karena memang seluruh nabi itu diutus berentetan mereka. Setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup dari risalah kenabian. Jadi jelas, Bung, yang memuliakan aku itu cari di mana kemudian roh kebenaran itu berbicara, di Al-Quran atau di Bible. Kalau di Bible hancur mina, Yesus di sana diceritakan sehancur-hancurnya, sehina-hinanya. Bayangkan, Yesus dikatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa sebab dosa-dosa kita. Semua dosa ditanggungkan kepada Dia. Galatia 3:13. Kristus, orang yang diurapi, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apakah menjadi kutuk itu sebuah kemuliaan? Tidak mungkin. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kaumnya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sedikit pun tak ada menghinakan, merendahkan apapun itu. Tapi kalau di Kristen, siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang dianggap gila oleh keluarganya? Yesus. Siapa yang dikatakan mengambil kelalaian orang belum dikembalikan? Yesus. Siapa yang memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Yesus. Siapa yang ditelanjangin depan umum? Yesus. Siapa yang dibunuh, digantung di pohon? Yesus. Siapa yang ditombak lambungnya? Yesus. Itu kemuliaan? No, itu penghinaan. Tapi kalau di Islam, Masya Allah, Isa alaihissalam, Isa padanya keselamatan. Sangat memuliakan. Makanya kami berjuang. Isa yang kalian sebut Yesus, itu tidak hina, itu tidak terkutuk. Karena dia sudah menubuatkan ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Bagaimana ceritanya mau dimuliakan? Kalau sudah diceritakan sedemikian rupa, berarti yang menceritakan demikian itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada roh kebenaran dengan membawa berita-berita yang memuliakan nabi tersebut. Itu adanya di mana? Hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Sekira begitu dari saya untuk sementara, teman-teman. Di sini saya harus ibadah dulu. Ya. Memuji dan membesarkan nama Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Silakan saudara dilanjutkan. Saya pamit 10-15 menit. Terima kasih Bang Aku ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Kami tunggu Bang. Selamat sholat Bang. Sudahlah aku gak mampu kamu. Ya Bang. Ya, silakan Bang Aku ditanggapi. Ya, ini saya baca ini ya. Oten yang cerdas saja, nggak mampu nih. Jangan gitu Bang. Kan dari tadi diskusinya sama beliau. Kasih kesempatan beliau untuk Paman kita ini menanggapi. baik kok, dia belajar Paman. Oh, ya gitu. Ya kan Paman? Silakan Oke. Aku ya. Iya, Aku. oke ya. Makasih ya. Saya turun Ya. dulu ya. Ada Ya, urusan. silakan. Ya Terima kasih Bang Zuma. Iya, Iya. Pak Ci. Pak Bukan Ci. Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ci. Silakan Paman aku. Iya Pak Ci, Pak Ci. makasih Pak Bang Ci. Zuma. Iya, abangku sedang sholat. Iya, sama-sama bisa ketemu lagi ya. Iya. Iya, Siap-siap Bang Kak, siap. Di sini lama Ya, lagi. terima kasih abangku. Di sini lagi 1 jam. Sinyalnya merah weh. Siap, izin Waalaikumsalam. menurunkan ya. Izin menurunkan Bang Kan. Pak Ci kan. Ya, silakan Paman aku. Silakan Paman.
Kita sapa dulu Iya, sebentar. iya, iya. Sebentar aja, Bang Jiti monitor. Kabur pasti. Oh, kabur. Ya udah, lanjut Bang Aku. Ya gimana silakan. Bang Aku? Tadi kata Bang Zuma Ya. katanya apakah yang ditonjok dan dipukuli itu adalah Tuhan? Silakan. Silakan ditanggapi tadi Bang Zuma, Bang Aku. Itu bukan Tuhan, Bang. Ya, ini dulu saya baca ini dulu ya. Saya Ya, tanggapi Bang silakan. Juma dulu. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, lalu kamu menderita dan menerima pukulan, itulah kasih karunia. Yesus telah meninggalkan teladan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Parakletos atau seorang penolong itu dia akan mengajarkan. Ya, saya tadi bilang adalah itu Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita? Di sini di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 nih, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu kisah 13-nya ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus